Salam sehat buat semuanya. Perkenalkan, saya juga terima kasih juga buat Bu Esther, host di sini, kemudian Pak Sandy, Bu Sari, dan kepada Tri ILC yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing pada malam hari ini, Bu Esther. Sebetulnya saya kenal di usaha ini tahun 2017, Bu Esther. Oh, saya perkenalkan diri dulu ya Bu, saya sampai lupa. Kalau nggak kenal nggak sayang, mungkin banyak mitra-mitra juga yang baru bergabung dan calon mitra. Nama saya Wahyuni Purwaningsih, asal kota dari Semarang, Bapak Ibu. Saya jalankan bisnis ini tahun 2019. Sebetulnya saya kenal tahun 2017, saya kenal bisnis ini. Diperkenalkan oleh seorang teman saya di acara reuni sekolah di Jakarta pada waktu itu. Tapi saya nggak respect, ya, kemudian karena latar belakang saya juga pernah jalankan bisnis jaringan, jadi saya pikir paling ya gitu-gitu aja. Nah, saya pernah gagal di bisnis jaringan, bangga ya di bisnis gagal cerita-cerita ya Bu Esther ya. Nah, jadi saya akhirnya karena kegigihan teman saya, akhirnya saya mulai kasihan, ya sudah, toh saya juga nggak punya tabungan selama ini bekerja, kemudian saya juga nggak punya proteksi, akhirnya karena kasihan itu saya bergabung. Nah, saya bergabung, kemudian saya ikutin arahannya, bayar pendaftaran 50.000 dan kemudian bayar premi tiap bulan. Nah, sudah menggugurkan kewajiban saya tuh sama teman saya yang saya kasihan itu. Nah, cuman bayar premi setiap bulan selama 4 bulan kalau nggak salah. Nah, pada malam hari ini sebetulnya saya juga nggak akan menggurui teman-teman Bapak Ibu di malam hari ini karena saya yakin Bapak Ibu udah punya mentor atau leader-leader yang leader-leader masing-masing yang bisa membantu perkembangan bisnis jaringan Bapak Ibu. Jadi saya sifatnya pada malam hari ini hanya sharing pengalaman saya aja gitu. Nah, singkat cerita saya bergabung tahun 2019 itu. Nah, kemudian 4 bulan hanya menabung, kemudian saya akhirnya belajar kok katanya, saya tanya-tanya dengan sponsor saya, kalau ajak satu dibayar 3 tahun gitu, wah lumayan juga nih gitu kan. Karena latar belakang saya juga sebetulnya selain usaha, saya sebenarnya harus membayar kewajiban Bu Esther. Saya harus membayar kewajiban-kewajiban hutang saya, kemudian akhirnya saya berhitung, saya telepon teman saya, sponsor di Jakarta, jadi saya mengerjakan bisnis ini, tidak ada sponsor atau leader yang dekat dengan saya, semua di luar kota, saya di Semarang, sponsor saya di Jakarta, jadi hanya per telepon aja, saya nggak pernah one-on-one ketemu gitu. Jadi saya belajar dengan video-video lainnya, akhirnya saya memutuskan Juli 2019 saya memutuskan yes saya harus jalankan bisnis ini. Singkat cerita saya action terus, kemudian katanya harus jadi agen tuh harus ujian, kemudian saya ikut, saya lulus waktu itu elit 5 orang Bu Esther, dan saya tidak pernah prospek ke teman ya karena teman-teman kan udah tahu ya pasti dia menolak, mencibir, mentertawakan dan lain-lain ya karena mereka tahu saya pernah gagal di bisnis jaringan produk itu. Akhirnya saya prospek itu anak-anak sendiri, kemudian saudara-saudara terdekat, pokoknya yang hot prospek lah, yang kayaknya harus mau gitu loh kalau saya ajak ya, sebagai pembuktian dulu supaya saya punya income statement waktu itu seperti itu awalnya. Nah setelah itu saya bisa ujian, Bu Esther, saya bisa ujian jadi agen, dulu ujian harus ke kantor ya, jadi nggak online seperti sekarang. Nah lulus, kemudian karena goal saya harus membuktikan, akhirnya 2019 di akhir saya mencapai tim agensi. Itu belum kenal upline lainnya, hanya kenal sponsor Bu Esther. Kemudian saya cari-cari sama teman saya lagi, saya mau konsultasi sama siapa lagi ya, saya bukan meremehkan sponsor, enggak, tapi kan mungkin ada yang di atasnya lagi. Akhirnya saya diperkenalkan dengan upline saya dari Bogor. Waktu itu upline saya dari Bogor, Bu Jenny. Saya mulai konsultasi dengan Bu Jenny, ikutin arahan-arahannya pada waktu itu. Akhirnya 2020 di awal, saya mencapai leader agensi Bu Esther. Lagi seneng-senengnya nih leader agensi, prospek sana sini, home meeting dan lain-lain. Akhirnya bulan Maret itulah ada pandemi ya Bu Esther ya. Nah setelah pandemi lagi mau bikin set goal ke
posisi berikutnya kena pandemi. Tapi saya alhamdulillah ada 3ILC luar biasa. Jadi walaupun kita nggak ketemu, kita bisa prospek lewat 3ILC yang setiap hari diadakan oleh 3I. Saya undang calon-calon mitra, ya ada yang gabung, ada yang enggak. Kemudian saya prospek juga 3-in-1 juga pada waktu itu. Ya terus saya lakukan. Nah, kebetulan program elit juga sangat membantu sekali. Langkah kecilnya program elit saya suka, Bu Esther. Ya, saya dasarnya memang suka prospecting dan saya pikir gini, bisnis ini gampang banget karena modalnya hanya bercerita. 50.000 modalnya bercerita, kemudian kita juga bisa dapat bonus gitu kan. Saya juga suka ya, walaupun emang ya, saya walaupun ditolak-tolak saya jalan terus karena penolakan juga sudah sering saya lakukan dulu pada waktu saya masih bekerja. Saya juga bekerja keras di target. Nah, di target tercapai. Ternyata selama ini saya bekerja, tercapainya target saya untuk impian bos-bos saya. Saya sih tetap aja begini ya, bos saya yang naik terus karirnya. Nah, tapi di bisnis ini luar biasa. Saya bercerita, saya mengajak teman, kemudian yang dibayar saya sendiri gitu ya. Jadi itu yang luar biasa dan itu saya semangat sekali gitu. Akhirnya saya elit dari elit ke elit, saya ngajarkan duplikasi ke mitra-mitra saya. Kemudian beberapa juga mitra-mitra banyak yang elit. Ini kan sebetulnya kan kita membuktikan dulu. Saya ajak mitra saya elit, saya juga ikut elit juga. Akhirnya beberapa mitra di jaringan saya itu banyak yang tiap bulan itu elit. Bahkan sampai sekarang ada mitra saya nggak pernah nggak elit. Beliau sudah bergabung sekitar 2,5 tahun, Bu. Sekarang posisinya brown agency. Ya sebetulnya karena banyaknya itu ya, Bu Esther. Hanya daftar nama sih sebetulnya yang bisa kita bikin kita bisa prospek. Karena kalau nggak ada daftar nama ya susah juga. Jadi banyak sih penolakannya gitu. Nah kemudian saya lakukan terus. Akhirnya karena saya punya goal, saya itu jujur impian saya melunasi utang-utang, Bu Esther. Jadi saya konsultasi dengan upline saya pada waktu itu, kalau sekian cicilannya harus apa ya, udah saya ikutin arahan terus, akhirnya alhamdulillah Oktober 2020 mencapai silver agency. Nah dari situ alhamdulillah lumayan, sudah bisa bayar kewajiban-kewajiban. Nah ada kendalanya juga, bukan kendala sebenarnya, cuma cerita aja. Setiap kali sharing dengan mitra, pasti ada yang cerita, saya itu silver agency, tapi downline saya banyak yang brown agency, Bu Esther. Kok saya nggak ada pencapaian-pencapaian yang diperlihatkan gitu ya. Saya bilang, downline saya itu kan teman-teman brown agency, tapi udah freedom, mungkin nggak punya kewajiban. Nah, impiannya belum beli mobil, impiannya beli rumah, dan lain-lain tuh sudah ada yang mulai seperti itu. Nah, saya belum nih, karena impian saya ternyata bos saya galak nih di sini, yaitu bos saya tuh hutang-hutang saya gitu, Bu Esther. Nah dari situ saya tetap berjuang, saya tetap bantu grup ya, bantu grup. Saya suka sekali, saya senang kalau saya puas ya, kalau mamanya bisa bantu grup naik posisi gitu kan. Nah kemudian saya bikin set goal lagi setelah silver agency, saya bikin set goal, tapi nggak mudah ternyata, banyak ujiannya. Pada waktu saya dari silver mau ke gold agency, di atas kertas 3 bulan, 4 bulan saya bisa gold agency, ternyata Bu Esther ada satu jaringan lah yang leadernya pindah ke bisnis lain, kemudian ada juga leader yang nggak fokus lagi gitu kan. Tapi saya tetap bangun, tetap membantu yang aktif sambil saya memulai terus prospecting gitu. Saya tinggalkan, saya lupakan yang lain itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Allah belum izinkan saya untuk naik posisi. Cuman iya, jadi saya belajar terus, Bu Esther. Di situ saya bantu grup. Nah, saya percaya insya Allah ada produk baru ini lagi yang Istiqmal, ini luar biasa. Pelan-pelan jaringan mulai berkembang. Nah dari situ Bu Esther akhirnya saya punya tekad, karena saya harus sukses. Saya
mau memperlihatkan ke orang-orang yang mentertawakan, yang sinis ya. Tapi saya tetap jalan aja karena dulu saya pernah di MLM, hutang itu berasal dari MLM saya yang lama, Bu Esther. Jadi orang-orang itu tetap akan menunggu saya sukses lah. Karena pada dasarnya ada tiga kriteria. Ada orang yang mau nunggu sukses, ada orang yang mau lihat kita sukses, ada orang yang pengen jadi sukses, jadi bukti sukses. Nah, saya salah satu orang yang pengen jadi sukses, Bu Esther. Seperti itu. Nah, alhamdulillah di bisnis ini selain modalnya murah, saya berpikir tadinya gini, ini bisnis perorangan, bisnis jaringan perorangan yang cocok di usia saya. Saya sudah seusia lansia, kalau dipikir ya Bu Esther, saya sudah punya cucu 1, daripada yang dulu harus bawa barang dari rumah ke rumah, jualan, ini luar biasa. Hanya 50.000, kemudian modalnya juga bisa jadi tabungan, dan ada produknya juga nggak expired lah, tidak lekang oleh waktu kalau dibilang. Jadi pasti mudah gitu loh. Jadi saya cuma berpikir seperti itu pada waktu. Jadi akhirnya saya serius, Bu Esther. Gitu. Wow, luar biasa ya Bu ya. Semangat dan kegigihan Bu Yuni dalam bisnis ini perlu kita tiru, Bapak. Kalau kita semangat aja juga nggak cukup ya, kalau kita nggak gigih, nggak kekeh gitu berjuang karena impian-impian ya, sangat menginspirasi sekali. Dan bahkan memulai justru di saat kayak kita dikejar-kejar hutang juga, itu juga salah satu penyemangat ya Bu ya. Kalau misalkan nggak ada, ya ibaratnya nggak ada beban di pundak kita, pasti kita juga udah tar aja ya. Nah Ibu, tadi di awal saya menyimak ya gimana Ibu mulai melakukan bisnis ini di masa-masa yang sulit pada waktu itu ya, masuk ke masa pandemi, tapi Ibu mengerjakannya secara online, menghadirkan mitra-mitra ya ke 3ILC dan juga melakukan prospecting secara online. Nah, yang mau saya tanyakan ya, karena ini mewakili teman-teman yang lainnya, paling susah loh Bu kalau misalkan kita ngajakin calmit untuk ikut 3ILC. Ya kadang-kadang susah juga loh Bu, ngeles aja. Nah gimana nih tipsnya Ibu, dan mungkin ada pengalamannya Ibu menghadirkan mereka ke 3ILC ini. Ya Bu Esther, memang pada awal-awal pandemi itu kan kita nggak biasa ya untuk prospek secara online, apalagi masih awam ya waktu itu ya Bu. Jadi saya kan di era yang awal-awal pandemi semangatnya itu Bu Esther. Jadi nggak ketemu mitra one on one, harus online, kendalanya kadang sinyal, kemudian kadang nggak semua orang punya nggak semua orang bisa nge-zoom juga gitu loh. Tapi akhirnya ya saya terus japri, saya terus setiap hari nge-share pertemuan-pertemuan, edifikasi siapa yang akan bicara di pertemuan 3ILC itu terus saya. Akhirnya ya kan itu permainan angka, banyak yang saya set ya adalah 1, 2, 3 yang akhirnya ngeh gitu lah di dengan bisnis ini. Tapi kita follow up lagi, biasa nggak hanya sekali 2 kali, terus kita follow up 1 kali 24 jam harus kita follow up lagi. Ya kadang-kadang banyak teman-teman itu yang saya rasa gini, sudah ngajak kemudian nggak di follow up gitu, itu banyak juga. Kalau saya ya terus saya follow up, kalau mamanya belum ya besok lagi saya ajak gitu, seperti itu Bu Esther. Ya memang sih saya juga ngerasain, saya dulu diperkenalkan teman saya itu juga nunda 2 tahun Bu Esther, karena saya sok tahu, saya pikir alah paling begitu. Nah sekarang saya kalau ajak orang kemudian dia nggak mau, itu saya cuma berpikir kasihan gitu. Seandainya orang itu tahu sebanyak yang saya tahu tentang bisnis ini, pasti nggak akan menolak. Sayangnya kan belum tahu semua gitu. Karena dulu saya juga begitu, sok tahu gitu. Akhirnya saya tahu, oh iya ya, berarti mereka nggak tahu sebanyak yang saya tahu gitu. Taunya yang udah gagal gitu Bu Esther. Karena gagal di bisnis ini biasanya orang cari teman gitu kan. Jadi nggak mau belajar gitu. Saya tetap upgrade, saya belajar Bu Esther di bisnis ini. Ya. Jadi seperti itu kendalanya waktu awal-awal. Sekarang alhamdulillah semua sudah jalan, sudah mulai ada BOP. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan semua juga bisa naik posisi lagi nih. Amin. Ya, semuanya. Jadi udah mulai terbiasa ya Bu ya, dari mungkin nggak terbiasa dengan online ya, mau nggak mau keadaan memaksa kita ya
kalau nggak mau mengerjakan bisnisnya ya udah, hutang-hutang nggak bisa dilunasi, penghasilan pun ya mandek ya seperti itu. Nah Bu, ini pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana sih Bu tipsnya supaya kita berhasil ya, berhasil dan memberikan pembuktian. Tadi kan Ibu bilang ada 3 hal, ada orang yang menunggu kita sukses, ada orang yang mau melihat kita sukses, dan ya itulah ya, namanya juga calon prospek kadang-kadang juga kemakan dengan bahasa mereka sendiri. Nah oleh karena itu gimana nih tipsnya Ibu secara pribadi supaya tim kita bisa mengikuti nih jejak dari Bu Yuni sendiri. Silakan Bu. Kalau saya gini Bu Esther, karena impian itu begitu kuat gitu Bu Esther, jadi apalagi saya selalu nggak lepas dengan membayangkan gimana kalau saya naik posisi dengan penghasilan sekian gitu kan, itu yang nggak pernah lepas dari saya. Nah hanya itu apa namanya yang ada di pikiran saya harus sukses, saya harus terus membantu grup, kemudian supaya orang-orang yang mentertawakan, kemudian yang mencibir saya gitu kan, jadi apa ya, teruslah. Jadi saya terus tipsnya seperti itu, saya harus terus action. Jadi prosesnya emang kita di sini karena modalnya juga bukan hanya uang ya, jadi kita harus mau ikutin prosesnya, harus action, harus sabar ya, karena bertahun-tahun kok posisinya di situ-situ aja misalnya, jadi kan saya harus membuktikan saya nggak akan melihat bisnis yang lain, tetap saya akan di sini, kemudian terus membuktikan supaya apa ya, ya saya kepengen jadi pemenangnya di sini. Jadi pilihannya, makanya saya bilang saya harus berhasil, nggak ada pilihan lain. Jadi berhasil atau berhasil itu aja sih pilihannya, gitu Bu Esther. Ya, terus membuktikan. Nah, mungkin ada tips-tips sukses atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan pada hari ini ya. Tentunya berjuang itu nggak mudah ya Bu ya, banyak sekali hal yang dikorbankan, tenaga, waktu, pikiran, dan juga banyak ya. Gimana cara Ibu bisa melewati semuanya itu dan bisa memberikan pembuktian kepada orang-orang yang tadinya menolak, yang mencibir, tapi akhirnya mereka juga melihat, wah ternyata ada buktinya. Ya, yang saya lakukan nggak lain hanya action terus Bu Esther, nggak pernah berhenti, setiap hari harus action gitu. Ya minimal kalau kita lagi sibuk ya 4-5 mitra setiap hari. Jadi urusan gabung atau nggak gabung urusan nanti ya. Ada penolakan pasti nanti ada penerimaan kok. Jadi saya sering banget nggak mulus-mulus juga. Jadi 1 tahun itu kebetulan ya faktor apa ya, di masa pandemi itu cepat 1 bulan, karena emang goal saya pengen segera silver agency, karena yang harus dicicil itu sebesar penghasilan silver agency juga gitu kan. Nah akhirnya mau nambah lagi, tambah lagi, ya itu yang saya lakukan, terus action Bu Esther, terus action, saya ikut arahan leader ya. Jadi saya teachable karena sebetulnya sudah banyak yang berhasil ya, saya nggak mau lihat toleh kanan kiri Bu Esther. Jadi kalau dipikirkan ini perusahaannya sama, apa namanya, caranya sama, marketingnya sama, tinggal tunggu waktu aja Bu Esther kalau kita terus action. Karena nggak ada yang lain, hanya duplikasi dari apa yang sukses, apa yang dikerjakan kita ikuti gitu. Ya, terutama leader-leader yang on system gitu ya. Jadi itu yang saya ikuti Bu Esther. Seperti itu. Oke, actionnya diperbanyak ya, permainan angka juga dilakukan, sehingga kalau kita lakukan ini setiap hari tentunya membuat kita semakin paham ya, memprospek orang-orang pun kita udah mulai paham, dan yang penolakan pun kita udah bisa handle ya dengan semuanya itu. Tipsnya sederhana sebetulnya, yang penting action, belajar, hadiri pertemuan, dan lain sebagainya. Ibu, kita ternyata udah sharingnya masih ada 15 menit lagi. Ya, masih ada 15 menit lagi. Nah, kira-kira teman-teman kalau kita buka ruang pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin ada ibu-ibu rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis 3i Networks ini, boleh dong ya. Bertanyalah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya. Boleh nih, ada Pak Agus mau bertanya, silakan diketik dulu kolom chat ya Pak. Ibu-ibu yang lain jangan malu-malu dong ya. Bertanyalah, kita bisa belajar ya. Saya coba cek dulu kolom chatnya, karena saya pakai handphone, saya perlu bolak-balik nih.
Nah, sambil menunggu pertanyaan yang akan nanti dikirimkan, Bu Yuni, kalau yang namanya mengalami tantangan itu gimana sih? Ada nggak sih, ada obatnya gitu loh, Bu, Gimana untuk Bu? menghadapi tantangan, penolakan, dan lain sebagainya? Oh, saya sekarang sudah punya ini Bu, udah punya apa namanya, pikiran saya gini, saya balik, saya itu memberi apa namanya, memberi manfaat, maksudnya mengajak suatu bisnis yang bermanfaat buat dia. Kalau dia nggak mau, ya sudah, yang rugi bukan saya gitu kan. Jadi saya akan terus, penolakan itu kan nggak sampai berdarah-darah Bu Esther, jadi saya lakukan terus ya kan. Jadi seperti itu, saya nggak pantang menyerah. Setiap ada 1 meter di samping saya itu pasti saya prospek ya, saya cerita tentang 3i, udah tahu 3i atau belum. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Jadi kalau untuk penolakan saya udah nggak peduli gitu, karena ini ya sudah, itu bukan pilihan dia gitu Bu Esther. Jadi prospek lagi, masih banyak kok yang mau, dan yang belum tahu juga kita harus jelaskan gitu. Seperti itu. Yes, Makanya saya tadi bilang, mungkin yang menolak itu yang nggak tahu sebanyak kita yang tahu gitu tentang 3i, tentang betul, bisnis ini, betul. tentang Fokus ke penghasilannya yang gitu. mau aja ya, Bu ya. Iya, jadi seperti itu. Oke, pertanyaan dari Pak Agus, Bu, pernah nih pernah tidak tim yang pindah bisnis dan alhamdulillah kembali lagi, lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, silakan Bu Yuni dijawab. Pengalaman saya, tim leader saya yang pindah, ya saya diemin aja, itu pilihan dia, saya nggak pernah ngajak-ngajak balik lagi, dan kalaupun dia balik juga, saya pikir ya udah, saya nggak pernah, alhamdulillah nggak ada yang balik sih, mungkin karena malu, sebetulnya itu. Dan ya kalau mau masuk ya gimana, kan mesti diulang lagi gitu kan, saya cari yang lain, nggak saya inilah, pokoknya masih banyak yang lain gitu. Itu pilihan dia Betul. pindah gitu. Jangan Gitu. kandas di situ aja ya, yang namanya Ya, kapal kandas, kita udah mau dorong-dorong gimana pun yang namanya udah kandas ya. ya, betul. Fokus aja ke yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana cara prospek melalui online? Ya, mungkin tips-tips sederhana saja yang bisa dibagikan, Bu. Ya. Online pengalaman saya itu, saya juga punya mitra di luar Jawa, ada di Kalimantan ya. Ya, awalnya sih itu saya membantu mitra. Kalau saya sendiri pribadi, saya pertama saya share dulu, share tentang CAR ya ke teman-teman yang di luar kota. Nah, kemudian ya presentasi online aja, video call atau telepon ya, by phone gitu aja. Nah, itu juga mungkin sekali 2 kali, kemudian biasanya nggak langsung join kok Bu Esther. Harus saya follow up lagi terus gitu. Jadi seperti itu, kita telepon ya. Itu aja Bu Esther. Dan saya ajak, biasanya kalau yang luar kota saya ajak juga, saya giring mereka ke pertemuan-pertemuan. Mungkin di Jakarta bisa ke Hermina atau di mana, karena apa? Karena nyawa bisnis ini adalah pertemuan Bu Esther. Jadi kalau kita nggak bisa meyakinkan orang kan, di pertemuan. Jadi Ya, sama saya betul. belum ketemu, tapi silahkan datang ke BOP di sini itu saya arahkan ke situ. Setelah mereka datang, paham, akhirnya closing gitu. Ya, belum pernah saya ketemu mereka juga, belum gitu. Jadi seperti itu, saya arahkan aja ke pertemuan-pertemuan. Jadi dasar-dasarnya aja presentasi awal dengan kita, kemudian ya tetap saya arahkan ke 3ILC dan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh leader-leader di Jakarta. Oke, jadi inilah kekuatan kita menjalankan bisnis ini baik secara online dan offline, semuanya Ya. punya kekuatan ya. Yang penting kita bisa komunikasinya tetap jalan ya Bu ya, dengan mereka membangun kepercayaan, ya kepercayaan kepada perusahaan, bisnisnya, dan tanpa sadar sebetulnya Bu Yuni juga hebat ya, leader yang membuat strategi mengarahkan calon mitra ke pertemuan-pertemuan tanpa sadar, itu sebagai duplikasi juga, tanpa Ibu hadir di sana, membawa mereka, menemani mereka bisa datang sendiri. Yang namanya akan teruji ya. Kalau calon mitra, saya perhatikan ya, kalau calon mitra kita arahin dan dia mau diarahin, dia mau hadir, dia ngikutin instruksi kita.
udah pasti dia pasti berhasil ya. Tapi kalau aduh banyak ngeles, ya udah alasan ini itu, aduh ibu dong kesini dong temanin saya, waduh itu kayaknya nggak bisa ya. Kalau misalkan kita punya 100 mitra, minta kita hal yang sama, waduh gempor nanti. Iya, Bu ini betul. bisa nggak tidur-tidur, nggak Iya, pulang-pulang rumah nih, cuma ngurusin mitra ya. iya betul Mbak Esther. Iya. Ya, oke. Nah, selanjutnya closing statement, Bu. Gimana caranya supaya kita juga berhasil memberikan pembuktian dan terus action? Pernah nggak sih Ibu malas dan kayaknya aduh bosen nih ngejalanin ini terus gitu. Pengen mager dulu lah gitu, atau gimana pengalamannya Ibu supaya menjaga konsistensi dan semangatnya tetap berjuang di bisnis ini? Silakan. Iya. Kalau saya karena ingat impian saya, Bu Esther, saya nggak ada santainya. Jadi karena impian saya itu harus cepat selesai. Jadi terus Mantap. dan kebetulan bisnis ini kan juga memang bagus ya Bu Esther ya. Jadi saya gaspol setahun, kemudian kemarin pengalaman saya luar biasa pasif income di bisnis ini. Saya kena positif COVID di 2021, 1 bulan isolasi mandiri. Tetap aja tanggal 15 bonus masuk gitu kan, luar biasa Bu Esther. Jadi seperti itu, dan juga saya masih bisa bayar kewajiban gitu. Jadi itu saya nggak pernah berhenti, memang saya terus lakukan bisnis ini. Ya impian lah yang mendorong saya seperti ini. Karena impian saya harus selesai gitu, Bu Esther. Dan banyak orang yang nunggu gitu kan, nunggu saya sukses. Makanya pilihan saya nggak ada lain, tadi berhasil atau berhasil itu aja gitu, Bu Esther. Jadi nggak lihat sana sini lah, yang lihat fokus impian, dan saya yang udah saya mulai juga harus saya kerjain. Jadi saya fokus gimana caranya solusi untuk masalah saya gitu kan. Di sini ada di 3i ini menjanjikan kalau saya di kantor misal harus bayar sekian misal, atau enggak lah, ini kan mau resesi ekonomi katanya 2023, misal harga-harga barang naik, kemudian kita kan banyak protes tuh, duh kok naik, pemerintah diprotes, nggak bisa pemerintah diprotes, emang udah keadaan kitanya aja yang harus menaikkan penghasilan kita. Kalau di kantor nggak bisa, kalau di 3i bisa. Bapak Ibu mau penghasilan berapa, tinggal konsultasi sama Apren, ikutin arahan Apren, oh penghasilan sekian. Jadi nggak ribet sama kenaikan harga gitu, karena kita bisa menciptakan untuk yang gimana untuk bayar itu. Di kantor kan ada masanya 4 tahun naik gaji, berapa tahun naik gaji gitu. Kalau di sini kan enggak ya. Jadi itu Bu Esther, saya tuh seperti itu. Jadi ya jangan nggak mengeluh lah tingkatan penghasilan dengan cara apa ya, action terus gitu, prospek terus. Yang cuman cerita kok kalau dipikir ya, seperti itu sih saya kerjakannya. Oke, luar biasa. Intinya teman-teman fokus ke impian ya. Bos kita adalah impian kita. Kalau kita nggak fokus ke impian, udah pasti ngalor ngidul nih ya. Karena nggak ada tujuan pasti yang perlu kita capai. Nah ini penting banget nih, tujuan ya. Temukan tujuan yang pasti kita mau dapatkan dari bisnis ini, kemudian kerjakan secara konsisten, secara spirit sukses dari Ibu Yuni sendiri. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu dong. Terima kasih untuk sharingnya Bu Yuni, ya sangat menginspirasi dan memberikan kita pengertian bahwa asalkan kita mau komitmen dan pegang kuat impian kita, action aja terus ya. Ikuti arahan leader dan lakukan duplikasi, kita pasti berhasil. Terima kasih Bu Yuni, sampai ketemu lagi. Sama-sama Bu Esther, sama-sama Bu. Ya, salam sehat Bu. Ya, salam sehat. Dan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan ya, keren banget testimoni dari Bu Yuni dengan sebuah pengalaman menjalankan bisnis ini, dan tentunya kalau Ibu Yuni bisa, kita juga pasti bisa. Apalagi sekarang kita bisa kerjakan ya ibaratnya double smash nih ya, mau online offline semuanya bisa. Hubungi dan konsultasi, rajin-rajinlah konsultasi dengan leader atau upline, mentor aktifnya supaya bisa mengerjakan bisnis ini, dan lakukan dengan konsisten. Jangan lupa ingat impian-impiannya. Ketika kita mungkin sedang lemah, ketika kita sedang kecewa mungkin karena tim-tim kita mungkin pindah gerbong atau lain sebagainya, tetap aja yakin dan percaya perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Dan kita nanti akan ketemu lagi di besok jam 2 siang. Waktu Indonesia bagian Barat ya, pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan belajar produk knowledge bersama Ibu Gladys Anggi dari Sentral Asia Raya langsung. Nah, tentunya banyak hal-hal baru yang perlu kita
Saya juga salah satunya ya dengan produk baru kita ya, Bapak Ibu coba mulai dicatat dan pahami unit link ya, kemudian game protection dan produk kita yang baru yaitu Istiqmal. Nah, kalau kita bisa paham ketiga hal ini, tentunya akan membuat kita lebih pede lagi ketika menjalankan bisnis ini. Oke, dan selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Artinya kita akan terus belajar, hadir dalam pertemuan, lakukan duplikasi, ajak tim kita, dan prospecting tanpa batas. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk isi absensi. Teman-teman yang di YouTube, jangan lupa untuk memberikan komen yang positif di kolom chat yang ada. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pasti kenal.